Pernahkah kamu duduk di depan layar laptop dengan niat kuat untuk menyelesaikan pekerjaan? Tugas sudah menumpuk, deadline semakin dekat, tapi entah mengapa kamu hanya menatap kosong. Menunda lagi dan lagi. Scroll media sosial, padahal kamu tahu tugas itu penting. Kamu tahu waktumu mepet, tapi tubuhmu menolak bergerak. Dan setelah itu, datanglah rasa bersalah. Kamu menyalahkan diri sendiri. Aku ini pemalas. Aku nggak punya disiplin. Aku harusnya bisa lebih baik. Tapi, jika semua ini hanya tentang kemalasan, kenapa kamu merasa lelah padahal belum melakukan apa-apa? Dan jika masalahnya cuma soal waktu, kenapa kamu tidak kunjung berubah meski sudah coba pakai to-do list, pakai timer? Mungkin kita selama ini keliru memahami akar dari prokrastinasi. Karena sebenarnya, prokrastinasi bukan soal waktu. Prokrastinasi adalah tentang emosi. Babak 1. Kenapa kita menunda? Banyak dari kita berpikir bahwa menunda pekerjaan adalah tanda kelemahan. Bahwa itu berarti kita kurang motivasi atau tidak serius. Tapi kebenarannya lebih rumit. Saat kamu menunda, sebenarnya kamu sedang mencoba melindungi dirimu. Melindungi dari perasaan tidak nyaman yang muncul saat kamu mulai bekerja. Mungkin kamu takut gagal, takut hasilnya jelek, takut tidak memenuhi ekspektasi, atau kamu bingung harus mulai dari mana. Merasa kewalahan bahkan sebelum kamu memulai. Dan semua emosi itu namanya takut, cemas, ragu, terasa terlalu berat untuk dihadapi. Jadi apa yang dilakukan otakmu? Ia memilih lari, bukan lari fisik, tapi pelarian kecil seperti membuka Instagram, nonton video, ngemil, atau tidur. Itu bukan kemalasan, itu adalah cara otak menghindari stres jangka pendek. Babak 2, ilmu di baliknya. Secara neurologis, otak kita punya dua sistem utama yang memengaruhi keputusan saat menghadapi tugas. 1. Prefrontal cortex, bagian rasional. Ia tahu apa yang penting, bisa merencanakan, dan tahu akibat jangka panjang. 2. Sistem limbik, bagian emosional. Ia bereaksi terhadap stres, ancaman, dan rasa tidak nyaman. Ketika tugas terasa membingungkan atau menakutkan, sistem limbik mengambil alih. Ia mencium sinyal hindari ini, cari yang menyenangkan. Dan akhirnya kamu memilih scrolling daripada mulai mengetik. Dr. Fuskia Sirois, seorang peneliti psikologi dari University of Sheffield, menyimpulkan bahwa prokrastinasi adalah cara kita menghindari emosi negatif jangka pendek dengan mengorbankan tujuan jangka panjang. Kita menunda karena kita sedang berjuang dengan perasaan, bukan karena kita bodoh atau malas. Babak 3, akar emosional. Kadang akar prokrastinasi kita tertanam dalam masa lalu. Pernahkah kamu mengalami ini waktu kecil? Kamu mengerjakan sesuatu sebaik mungkin, tapi tetap dikritik, dibandingkan atau diabaikan. Akhirnya kamu tumbuh dengan rasa takut. Kalau aku nggak sempurna, aku akan gagal. Kalau aku mencoba dan gagal, aku akan dipermalukan. Dan setiap kali kamu akan memulai sesuatu, perasaan itu muncul kembali. Menyamar jadi rasa malas, padahal itu trauma lama yang belum selesai. Babak 4, bagaimana menghadapinya? Lalu bagaimana kita bisa menghadapi ini? Jawabannya bukan dengan lebih keras pada diri sendiri. Bukan dengan menghukum diri karena tidak produktif. Tapi justru dengan mengenali, memahami, dan memeluk perasaan yang muncul. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba. 1. Sadari emosinya. Setiap kali kamu ingin menunda, berhenti sejenak. Tanya dirimu, aku takut apa sekarang? Apa yang membuat tugas ini terasa berat? Kadang jawabannya tidak langsung jelas, tapi keberanian untuk bertanya, itu langkah awal yang penting. 2. Jangan tunggu motivasi. Ciptakan momentumnya. Motivasi datang setelah kamu mulai, bukan sebelum. Mulailah dari langkah terkecil yang mungkin. Dan bukan menyelesaikan semuanya sekaligus. Cukup buka dokumennya. Ketik 1 kalimat, lanjut tip besok, dan esoknya lagi 3. Ubah suara hati dalam kepalamu. Suara hatimu menentukan cara kamu memperlakukan diri sendiri. 4. Bangun sistem, bukan hanya niat. Buatlah rutinitas yang memudahkan kamu untuk mulai. Pisahkan waktu fokus, waktu istirahat, waktu bermain. Karena kita bukan mesin, kita manusia. Dan manusia butuh struktur yang manusiawi. Babak 5, menutup dengan pemahaman. Kadang yang kamu butuhkan bukan motivasi besar, tapi ruang kecil untuk bernapas, untuk merasa cukup. Karena kamu tidak harus sempurna untuk mulai. Dan kamu tidak harus tahu segalanya sebelum bergerak. Mulai saja, meskipun sedikit, meskipun takut, meskipun pelan. Prokrastinasi bukanlah kelemahan, ia adalah pesan. Pesan dari bagian dalam dirimu yang sedang butuh perhatian, yang sedang butuh pengertian. Dengarkan pesannya. Rangkul rasa takutnya, lalu perlahan, mulai lagi. Karena kamu bukan gagal, kamu hanya sedang belajar menghadapi dirimu sendiri. Dan itu adalah proses paling berani dari semuanya. Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh, kamu tidak sendiri. Silakan tinggalkan komentar.
Apa hal yang paling sering kamu tunda dan kenapa menurutmu itu terjadi? Dan jangan lupa, beri dirimu ruang untuk tumbuh, bukan hanya untuk produktif. Sampai jumpa di video berikutnya.